dan tema jihad yang ketiga yaitu tentang muamalah. Kembali kepada tema muamalah, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan pentingnya kita memastikan membawa pulang rezeki yang halal agar mendapatkan keberkahan. Dan berkah itu bukan soal banyak, tetapi kebaikan yang bertambah banyak. Sehingga definisi dari berkah yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebanyakan, bertambahnya kebaikan. Artinya kalau kemudian kita punya duit misalnya, jumlahnya banyak, tapi kalau tidak temunjul pada kebaikan, maka itu tidak berkah. Nanti ada orang kaya yang duitnya habis buat urusan-urusan yang tidak penting untuk maksiat kepada Allah, maka itu tidak berkah. Begitu pula sebaliknya, nanti ada orang yang mungkin duitnya pas-pasan, tidak kelihatan dia punya harta, mobil tidak punya, rumah ya biasa, tapi dia punya anak-anak yang solih-solihah, yang ketika dengar azan dia sholat, yang ketika orang tuanya pengen mendaftarkan ke pesantren dia ada duitnya, walaupun habis itu ya tidak punya duit, tidak punya tabungan. Maka itu ciri keberkahan, ada kebaikan pada rezeki yang kita punya. Dan itu kita sudah bahas bahwasanya ketika kita bawa pulang harta yang tidak berkah, yang mana harta itu adalah harta haram, maka menyebabkan pengaruh yang buruk pada keluarga kita. Nah sekarang pertanyaannya, harta yang tidak berkah itu apa aja? Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, harta yang haram adalah setiap harta yang diperoleh, dimanfaatkan atau dikembangkan dengan cara yang Allah larang. Jadi diperolehnya dengan cara yang tidak benar, dimanfaatkan juga dengan cara yang tidak benar. Dan kadang mungkin dapatnya halal awalnya, tapi dikembangkan dengan cara yang tidak benar. Contohnya misal saya dapat gajinya halal karena saya kerja. Nah kemudian saya utangkan, dari utangan itu terus saya minta bunganya, ribanya, jadi haram. Makanya Allah, keharaman harta itu bisa dilihat dari zatnya dan prosesnya. Yang pertama, haram dari zatnya yaitu benda atau barang yang memang diharamkan syariat untuk diperjualbelikan. Jadi tidak boleh dijadikan sumber penghasilan karena memang zatnya haram. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Bahwasanya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual apa? Yang pertama al-khamr, minuman keras. Sehingga ketika ini sudah dilarang, maka sebagai apapun kita ketika terlibat dalam proses yang terkait dengan minuman keras tidak boleh. Aku ramen demok Mas, aku mau jadi sopir. Ning nyopiri ciu saka Bekonang tekan Jakarta, ndak boleh. Aku ramen demok Mas, aku mau nyambut gawe ning diskotik Cingladen, itu juga ndak boleh. Kula nanti nitih pesawat dari Indonesia ke Jepang, naiknya Garuda. Niku pramugaranya laki-laki, perempuan pramugari. Lagi-lagi batuke enten bekas sujude kalih. Begitu keluar dari batas wilayah Indonesia. Nek selama di wilayah Indonesia kan di pesawat nggak boleh minta minuman keras. Nah, begitu keluar dari batas wilayah udara Indonesia, niku penumpang sing Jepang niku bersorak-sorai, seneng. Wah,
Soalnya nopo bar niku do njaluk sake. Pun kuwi sake Mas, ora cium Mas. Terus yang namanya khamr, Nabi mengatakan kullu muskirin khamr. Semua yang memabukkan itulah khamr. Kasiruhu au qaliluhu haram. Sedikit atau banyak enggak boleh, haram. Sehingga ketika misal niki kok ada yang sudah meminum lalu mabuk, maka setetes dari niki ndak boleh. Ning delalah niki mboten enten sing mendem kangge niki to, minerale niki mboten enten to. Maka jenengan nunjuk niki segalon angsal. Makanya ketika jenengan mundut legen niku kan nek di pun diadai kali bakule. Itu kan ada sing warnane bening ngeten iki to. Engko makin ke pinggir warnane tambah putih kayak susu niku. Lah sing ujung niku jenengan mboten angsal. Niku jenenge wis tuwa niku. Nah tapi sing tesih bening ngeten iki angsal. Maka saran saya nih jangan mundut legen, niku mundutnya kan mecah langsung nggon, jangan beli yang sudah di botol ini. Karena bisa jadi yang bening ini bekas botolnya yang tua tadi, jadi haram lagi. Makanya Bapak Ibu dan Hadirin yang namanya khamr, semua bentuk keterlibatan di dalamnya tidak boleh. Walaupun jenengan tidak mabuk, jenengan jadi sopir tidak boleh, jadi security di tempat orang jual itu tidak boleh, jadi yang nganterkan tidak boleh, yang nuang tidak boleh, yang nukokke yo enggak boleh. Yo nek mendem tak kei duit ning aku ora melu, yo tetep ra itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki dilarang. Kemudian yang berikutnya al-maitah, bangkai. Bangkai niku napa? Sesuatu yang mati tidak dengan cara disembelih. Jadi ketika binatangnya itu hukum asalnya halal, kayak ayam, kambing, sapi kan halal ya. Tapi kok kemudian ini sudah mati duluan sebelum tersembelih, maka menjadi bangkai. Ketika statusnya sudah bangkai, maka diperjualbelikan tidak boleh. Umpami ini, contoh beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Timur, ini kok enten sejumlah atlet binaraga, bukan binaraga, yang dia harusnya dikasih anggaran oleh Pemdanya untuk beli protein. Nah, dalam hal ini ayam. Jadi targetnya sehari makan ayam 2-3 ekor per orang. Nah, karena proses pengadaan maka dana belum cair. Tapi mereka harus berlatih dan harus makan ayam. Akhirnya mereka memutuskan mengeluarkan duit sendiri. Ya pengennya tuku ayam yang halal ning duitnya boten kathah. Akhirnya beli ayam tiren. Tiren itu mati kemarin, jadi pun bangkai. Menurut pengakuannya, niku sak karung niku ayam tiren itu regane mung 50.000. Murah. Tapi memakannya menjadi haram, yang menjual belikannya nggih haram. Makanya ketika kemudian ngapunten, jenengan misal ngapunten nggih jualan ayam goreng. Nek ngangge ayam yang halal disembelih untungnya mung sithik, misal sekilo atau 1 ingkung itu pinten dak niki? 40.000 napa 50 misalnya. Terus mengke nek didol mateng swidak napa swidak 5, untung mung 10.000. Terus wah ngene iki yo gen untunge akeh tak tuku ayam tiren wae wong sekarung 50.000 ya kan. Isi 10 nganti 15 ya kan. Maka itu ndak boleh. Sehingga jenengan yang hari ini berprofesi terkait penyembelihan, jual beli daging binatang yang disembelih, maka tidak diperbolehkan jenengan menjual tiren-tiren, tidak boleh. Nek mati ya sudah mati. Bahkan nanti ada orang yang beli tiren itu buat pakan lele ikan lele atau ikan itu kalau ikannya bangkai itu kan halal gitu. Ya napa nek ayam bangkai haram, tapi nek lele bangkai halal. Sepakat toh? Nah, niku lele yang hidup halal, mati pun halal. Itu jenengan nek ngertos enten lele ngampul ten kolam, wis tak cidhuke tak goreng. Nek doyan halal niku. Nah, delalah si lele niki dikasih makan ayam yang mati tadi. Maka lele yang awalnya halal berubah hukumnya menjadi jalalah. Jalalah niku hewan yang halal
dikasih makan yang haram, maka hewannya menjadi haram. Maka untuk biar halal si lele ini, jenengan kedah melakukan proses karantina. Karantina ini maksudnya pripun? Ketika lelenya mau dikonsumsi, keluarkan dulu dari kolamnya, lalu taruh di air yang bersih, kasih makan makanan yang halal. Nah, makanan halal ini nopo? Terserah jenengan. Dikasih pelet boleh, dikasih roti nggih hangsal, kayak sego nggih hangsal. Lah nek bar tak entah saka kolam sing tak pakani ayam tiren mau Mas, terus tak pindah ning septic tank. Nah, septic tank niku isine kan TA1 gitu. Lah TA1 niku kan najis. Maka benda yang najis hukumnya haram, dikasih makan ke yang halal, jalalah melih niki lelene. Terus ketika jenengan kedah mengkarantina ya harus di air yang bersih dan dikasih makan yang halal. Pramila jenengan yang bakul lele, mboten angsal jenengan tiba-tiba nyerok dari kolam yang nyata-nyata itu dipelihara dengan ayam tiren atau kotoran manusia tadi, lalu jenengan betoten pasar untuk dijual. Ketika jenengan melakukan itu, dodolane lele entuk duit, ning duwite mboten berkah. Terus ketika kita ngomongkan bangkai, ternyata bisa kita kembangkan binatang halal yang dikasih makan bangkai itu juga menjadi jalalah yang harus kemudian kita karantina dulu. Tidak boleh jenengan langsung jual. Kadang bakul lele niku nek wis deal karo peternake lele niku langsung diserok go ning pasar, tidak boleh, Pak. Lah nek ngono kok dadak makani Mas rugi gitu. Nggih, leres niku rugi. Pramila jenengan kedah mensiasati satu, cari peternak yang amanah, bener-bener ternaknya nggak dikasih makan bangkai. Kalaupun akhirnya dikasih makan bangkai, ajari cara mengkarantina yang benar, biar kemudian jelas hewannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki wau sisi syariat halal haram. Dan setiap yang halal dan haram itu pasti ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya ketika kita mau mengupas. Nah, kenapa kok yang bangkai-bangkai tadi tidak boleh? Karena di situ sudah mulai muncul penyakit-penyakit, bakteri-bakteri, sehingga kita tidak boleh mengkonsumsinya. Di satu tempat di Kabupaten Gunung Kidul itu warganya bersepakat, nek enek sapi mati, maka kita tebas bareng-bareng. Umpamanya ada kelompok ternak 5 orang atau 10 orang lah. Terus salah satu orang ini punya sapi, sapinya mati. Nanti yang 9 patungan bayari sapi mati itu. Nah, sapi mati nggak apa Mas, dipeteti Pak, didum, dimakan. Tapi harganya di bawah harga pasar. Misal harga pasarnya 20 juta misal. Niku mungkin sapi paling dibayar 5 yuto atau 7 yuto. Dibagi. Niku dilakukan, namanya dirampak. Nah proses rampak ini dilakukan, akhirnya nggak lama dari situ beberapa orang mati, Pak. Kenapa? Kena antrak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu ketika menghadirkan syariat tidak cuma soal larangan dan perintah, di dalamnya pasti ada hikmah. Makanya kalau jenengan ketika belum sampai pada level sami'na wa ata'na, maka yakinlah di dalam syariat itu pasti ada hikmah. Sehingga jangan menjual binatang yang bangkai atau menjual jalalah sebelum dilakukan proses karantina. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku baru napa wau khomer dan bangkai. Nah, lalu kemudian yang ketiga, iya, materinya mendelep. Yang ketiga, Allah dan Rasulnya juga melarang menjual al-khinjir. Khinjir niku babi, Pak. Dados memakannya ndak boleh, menjualnya ndak boleh. Aku ramangan Mas, aku mau dodolan. Soalnya Solo ki konsumennya akeh, dite akeh. Kulaan mung 15.000 didol iso 30.000, 2 kali lipat untungnya. Mboten angsal. Jualan daging babi ndak boleh. Aku ora dodolan daging babi kok Mas, aku mung dodolan ayam sing digoreng nggo minyak babi. Nggih mboten angsal. Kan enten to, warung ini to puluhan tahun buka, karyawannya Islam, kudungan sing wedok, ndak boleh, Pak. Atau kemudian nggih ten Sumatera banyak hutan kebun sawit, banyak hama celeng, ditembaki, dikejar pakai anjing. Pun bener niku ditangkap, dimusnahkan kudune. Tapi karena melihat potensi, melihat demand, permintaan dari Solo meleh, akhirnya dimintalah itu suplainya untuk dikirim. Enggak tanggung-tanggung, Pak, ngirimnya sak truk. Wah,
daging celeng dikirim. Bahkan sampai dibuwoni daging celeng karo daging babi sing diternak itu luwih enak celeng. Kulo mboten ngajari jenengan. Iki niku lho wong-wong sing dodolan lho. Nah, akhirnya dibetok lah teng Solo. Wah, supire Islam nek subuh mampir salat. Lho apa Mas? Daging celeng. Ora kena Mas. Oh, kulo mboten mangan niku kulo mau gawake tok. Ndak boleh. Terlibat dalam siklus berbarang haram itu ndak boleh. Jadi sopirnya nggak boleh. Terus nanti misal masuk ke kapal niku nggo apa? Niki anu Pak, daging celeng. Ini mboten sarame-rame nggo niki duit 300.000 dibayar, disuap. Nggih mboten asal, enggak barokah semua. Akhirnya melampah, dicegat ning dalan sama aparat. Lha iki nanti surat-suratnya di mboten enten Pak. Nggo niki sak yuta, bayar meneh. Nggih mboten berkah melih suap menyuap. Akhirnya sampai pasar gede. Ya, di pasar gede nang pasar pundi Pak niku? Pasar pundi daging celeng. Nah, terus didistribusikan. Nah, ndak boleh ya, Pak. Makanya teng Solo niku teng daerah dalan mriku niku kula nate iseng-iseng kalih anak kula. Ndang iki ketko kene tekan kono engko hitungen warung babi nek pira 13, Pak. Ketko warung kelem tekan Bangjo pasar Pucang Sawit enten 13. Enten niku sing ketok balihune, sing mboten ketok mlebu gang ya ora ketok. Mungkin enten angkringan babi, enten sate babi, mbuh. Malah Tancoyudan sak niki enten roti bakar babi. Wis, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak boleh ya kita berbisnis yang haram dengan memperjualbelikan binatang atau zat-zat yang haram. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, ya Nabi melarang wal asnam, tidak boleh memperjualbelikan berhala. Sehingga jenengan yang ngapunten hari ini dagang binatang barang antik ya ampun dodolan recoh-recoh. Jenengan hari ini yang punya skill memahat jangan memahat recoh. Itu sesembahan orang lain, agama lain, kita tidak boleh terlibat. Lah piye Mas aku nek dodolan barang antik gak dodolan ngono, dodolan opo? Mang dodolan lampu antik boleh. Mang dodolan apa sing antik-antik, lemari antik boleh, kursi antik boleh, tapi nek dodolan reca ndak boleh. Termasuk dalam unsur asnam di sini, nggih jenengan dodolan jimat-jimat yang di dalamnya ada unsur-unsur yang berpotensi kesirikan ndak boleh. Contohnya apa Mas? Oh aku dodolan itu loh, jenglot, nah ndak boleh, haram. Maka semua benda yang diperjualbelikan yang nanti akan digunakan untuk menuju proses menyembah selain Allah tidak diperbolehkan. Lah aku nek iso mahat orang mahat ngono kuwi terus mahat apa Mas? Jenengan mang mahat napa misal motor Harley ya digawe pahatane boleh. Jenengan mang mahat misal bis napa Transjakarta Rosalia napa boleh. Lah engko sing tuku sapa Mas? Lah nek niku kula mboten ngertos. Niku kan tinggal kembali kepada bagaimana ilmu marketingnya dimainkan. Makanya Bapak Ibu dan Allah, seorang muslim ketika punya kemampuan kesenian tidak diminta untuk mematikannya, cuman menggesernya, memindahnya. Jangan yang hari ini pintar melukis tidak boleh melukis binatang hidup atau manusia hidup bernyawa tidak boleh. Normalnya yang jenengan lukis Tuhan-Tuhan orang lain atau yang jenengan lukis misal sosok-sosok yang dikeramatkan kayak Nyi Roro Kidul segala macam yang itu juga nggak ada wongnya yang dirang ngerti. Nah itu juga tidak boleh. Makanya Bapak Ibu Allah jenengan yang punya bisnis-bisnis itu membuat dievaluasi melih. Dan kemarin kita sudah jelaskan kalau jenengan tetap melampah di situ dan tidak kemudian mau merubah kondisionalnya, dikhawatirkan harta yang dibawa pulang itu senajan niku duit ning mboten barokah. Akhirnya nopo nggih dikeke anake dadi nakal, dikeki bojone dolan terus ora tau mulih. Nah, maka hal-hal seperti ini kembali kepada kita. Nah, sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka uang hasil penjualan barang-barang tersebut akhirnya walaupun bentuknya duit masuknya kategori haram. Aku security Mas, security ning ndi Pak? Ning diskotik seksen. Nah, enggak boleh Pak. Dan mereka jelas jualan komer di situ jelas kemudian ada perzinahan dan seterusnya enggak boleh. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalau tadi haram karena zatnya, yang kedua haram karena cara memperolehnya. Maka pada asalnya duitnya itu halal, tetapi karena cara yang salah, maka akhirnya duitnya menjadi duit yang salah.
Yang pertama yaitu riba. Ayatnya ada banyak, salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Allah, pada akhirat, pada neraka, takutlah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman. Allah menggabungkan meninggalkan riba dan keimanan, menunjukkan hanya orang yang imannya baik yang mau meninggalkan riba. Nah, pertanyaannya saat ini, riba itu apa, Mas? Nah, riba itu didefinisikan dalam banyak definisi oleh para ulama, tapi garis besarnya bahwasanya akad utang piutang ketika di dalamnya ada tambahan maka fahuwar riba, maka itulah riba. Kullu dainin, setiap utang piutang yang di dalamnya ada tambahan maka itulah riba. Maka akadnya harus utang piutang untuk bisa disebut riba. Karena nanti orang musyrik pada zaman itu ketika dikasih tahu tentang riba, mereka mengatakan bahwa saja innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama kayak riba, kata orang musyrik itu. Tapi dijawab oleh Allah, wa halallahu bai'a wa harramar riba, yang dihalalkan jual beli, yang diharamkan ribanya. Sehingga kalau dari ayat itu maka riba hanya terjadi pada akad utang piutang. Kullu manfaatin kullu dainin jarro manfaatan fahuwar riba. Setiap akad utang piutang yang di dalamnya ada kemanfaatan maka itu riba. Ini pun kalau ulangi pinten niku, ping 3 nomor sekawan. Sehingga ketika misal contoh sederhananya jenengan ngutang 1 juta, terus perjanjiannya mengke balik ke tambah 100 niku riba. Tapi kalau jenengan misal niki tanduran napa istilahnya mahal, jenengan beli niki 1 juta, terus jenengan jual 1.200.000 niku disebut keuntungan halal. Nah, terus tambahan pada akad utang piutang niku riba, tambahan pada akad jual beli itu halal, dia adalah keuntungan. Dan tadi disebutkan jarro manfaatan, ada tambahan kemanfaatan. Dan terus bentuknya riba itu tidak selalu duit. Contoh seorang karyawan berteman, rumahnya sama deketan. Nah, yang satu jomblo belum banyak kebutuhan, yang satu sudah nikah punya anak banyak kebutuhan. Delalah posisinya di perusahaan atau di kantornya sama, gajinya sama. Otomatis pengeluaran yang sudah punya keluarga kan lebih besar daripada yang masih jomblo gitu. Nah, temennya yang sudah berkeluarga ini tiba-tiba ada tagihan SPP atau nopo, kemudian duitnya kurang. Bilang sama temannya sing jomblo, bro, nah, aku nilai duitmu sak yuto tak nggone bayar SPP anakku. Oh iya siap, tak sile. Ning, enek ninge. Nah ning niki lho sing biasanya jadi riba. Ning mboten mesti duit. Ning nek mangkat ning kantor aku bonceng. Jadi memboncengkan temen yang biasanya nggak pernah kita boncengkan dan itu diminta sebagai persyaratan karena ada utangan, nah itu boncengan itu namanya riba. Dong mboten benar. Nah itu kullu dainin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang di dalamnya ada tambahan itu riba. Kalau kayak contoh melih, jenengan gadah garwo, pun perjanjian, pokoknya sebulan kowe takai 20 juta, nyo, pun dikek ini, satu ketika, nah si garwo ini punya adik, punya rayi ini sambat, mbak, aku mbak, kudu nglebok kowe anakku ning pondok, lah pondok iki larangnya 20 juta, ya sih nyobet bulananku, bonen sih, disilehke ten adike. Terus niki si garwo niki sanjang ten jenengan. Mas, duitnya wingi tak kek adikku. Nah, iki bulanane entek. Yo ora iso. Nek ngono kuwi ora iso nek mbok kek wong iki jatah blojo mbok kek adikmu ya ora kan ngono. Tur mbok kek sakmu. Berarti adikmu utang kowe. Utawa kowe tak utangi genti saiki. Nah, terus dikeki tambahan, dijengi joli blojo niku ujube utang.
Dan duit yang blojo tadi diutang adike. Nah, niki si garwa kakung niki boten tuman sampai di situ, dia pun menambahi ini turun enek syarate. Nah, syaratnya apa Mas? Jualnya langit ora gampang. Wong iki asine yo jane yo tak arep suwe, ning kowe kadang yo sambat ra sempet lah, repot lah. Apa kuwi Mas? Ngene. Aku ini nikah karo kowe yo kira-kira wis 20 tahun. Eling kulo. Aku jane anggere mulih kerja iki pengene mbok pijeti tapi ora tau mbok pijeti ra tau. Lah, iki kowe tak utangi. Ning bendunge kowe kudu mijeti aku. Sampai utangnya adikmu dibayar mbok balik kene aku. Itu riba. Ribane pijet niku wae. Makanya biar gak jadi riba, garwan jenengan sakderenge jenengan utangi, kan mijeti terus ae gitu. Mungkin nek pun rutin itu ndak bisa masuk riba, tapi nek ra tahu terus dipersyaratkan itu jadi riba. Ngoten. Nah ini tinggal dikembangkan, konteknya macam-macam, tapi semua bentuk kemanfaatan yang diminta karena akad utang piutang niku riba. Nggih, contoh mele arisan RT. Setoran arisan mengke bar niku bukaan. Nah, biasanya enten dana tabungan. Terus disilih, Bu, ngapunten kula ngambil kartone 300 dinggo dodol gorengan. Oh nggih, mengke wangsulke nggih 300 niku nggih kalih tambahane gorengan seperkresek dinggo niki para pengurus ini. Niku mboten riba lho, niku namung gorengan. Ya niku ribane bentuke gorengan. Ngoten nggih. Nah, maka ini ilmu penting Pak. Kenapa? Karena riba ini dahsyat. Saking dahsyatnya sampai Nabi mengatakan dia membuka 70 pintu dosa besar. Berarti ini gak berkah banget. Duit riba ini sangat-sangat gak berkah. Nah 70 pintu dosa besar itu ada urutannya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah yang paling rendah, paling lisor ini dosa ini setara anak laki-laki yang berzina dengan ibunya. Padahal dalam dunia perzinahan, dosa terbesar dari zina itu adalah zinanya seorang anak dengan ibunya. Dong, dosa dalam zina yang terbesar itu menjadi dosa terkecil dalam riba. Makanya kalau tadi Allah mengatakan in kuntum mukminin, nek kowe iman kudu mbok tinggalke, ya kita tinggalkan medeni. Dan kita ketika berbuat riba kita tuh tidak tahu posisi dosanya itu yang mana, yang paling bawah atau yang paling atas. Wong yang paling bawah aja sudah mengerikan, apa malah yang paling atas. Dan hari ini riba itu tawarannya, nek dulu pegawai kayak kita itu, nek arep boleh utangan itu riba itu kan dadak izin nopo pimpinan gitu no. Terus ngejok keten banknya mengevaluasi cukup apa enggak buat nyicil. Saat ini mboten Pak, agar dengan duwe KTP ini mboten bureng, dipoto cetok, niku cair Pak. Pinjol niku lho. Makanya hari ini banyak orang stres gara-gara pinjol, awalnya judol, pinjol, terakhirnya bunuh diri. Makanya itu musibah hari ini yang dengan harus hati-hati ya. Jangan pernah pengen urusan riba, jangan pernah pengen terlibat dalam urusan riba karena nggak berkah. Ya toke duwite akeh ning mboten temonjo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya saya contoh-contohkan ini nggih sebatas yang saya bisa ngumpulkan. Nanti sisanya kalau jenengan ngrasake atau penasaran, oh saya jual beli ini haram apa enggak, itu jenengan bisa nanti WA saya, nanti tak analisakan, tak berikan dalilnya, analisanya. Nomor kula penanten to? Nggih, pun. Yang ketiga, Pak, suap. Hari ini kita saksikan toh hampir setiap hari atau setiap bulan atau mungkin setiap Jumat lah. Enten pengumuman napa OTT, tersangka korupsi, dan itu semua lini dari mulai yang sipil sampai yang bekas militer nih enten. Yang namanya wakil menteri, wakil kepala BBN itu kan bekas polisi sama bekas tentara, jenderal-jenderal itu. Nah, maka Nabi SAW mengatakan la'ana Rasulullah ar-rasi wal murtasi. Allah melalui Rasulnya melaknat orang yang menyuap dan menerima suap. Maka Bapak Ibu dan Hadirin Allah, menyuapnya tidak boleh, menerima suapnya juga tidak boleh. Lah suap ki apa Mas? Nabi mengatakan dalam hadis yang lain bahwasanya yang disebut hadiyatul umal ghululun.
hadiah yang diterima oleh pekerja yang sudah bekerja dan menerima gaji, hadiahnya atas kerjaan itu, maka itu termasuk korupsi, termasuk gratifikasi, termasuk suap. Tidak boleh. Contoh lurah, tugasnya ngurusi warga. Nah, warganya datang minta diuruskan KTP atau apalah. Begitu sudah selesai, dia ngasih hadiah. Pertanyaan saya, hadiah ini ku dikeke lurahe napa dikeke boten lurahe? Mesti dikeke lurahe. Minangkane dia sudah mengerjakan apa yang diminta. Maka ketika lurah itu sudah mendapat gaji dari negara, maka haram dia menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait pekerjaannya. Berbeda ketika misalnya lurahnya tidak sedang dinas, lalu Pak Lurah ini ketemu sama temennya, yuk tak jajak ke angkringan, enggak apa-apa, dan enggak ada kepentingan di situ, enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dalam proses bekerja itu kemudian dia menerima hadiah atas pekerjaan itu, maka tidak diperbolehkan dalam Islam. Contoh guru yang masih aktif, dia harus mengajar muridnya. Dari proses belajar mengajar, otomatis nanti muncul ujian, lalu ada nilai. Lalu ada orang tua yang mungkin maunya takdim pada si guru ini dengan memberikan hadiah. Akhirnya dia ditampi. Lah guru nih ketika mau ngasih nilai, pekewo, delala sing kek hadiah bocah ra patek pinter. Akhirnya kudune entuk 6 namanya diwalik jadi 9 gitu. Itu ndak boleh Pak dalam Islam. Makanya jenengan yang hari ini menghormati menyayangi guru-guru, jangan dikasih hadiah ketika masih aktif. Kasih hadiah ketika sudah purna atau ketika putra jenengan sudah lulus, selesai, mboten enten urusan lagi dengan sekolah, silakan dikasih hadiah. Nek perlu dihajekke umroh ke silakan. Tapi nek masih aktif jangan. Ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah, kula niku pun kepanggih beberapa guru niku, guru saya di waktu SMA niku. Itu 30 tahun dia ngajar, dia cerita, aku loh duduk pegawai negeri, kerja ning swasta 30 tahun, ngabdi, usia emasku tak nggo ngabdi ning yayasan, pensiunan yo mung dikeki 10 yuta. Bar kuwi yo blas ora enek ewang-ewangan raketan nggo bayar listrik kuwi yo ora. Lah, seperti itulah jenengan hadir. Oh Pak Guru uripe susah, oh ya tak kei benulan sak yuta, monggo enggak apa-apa ketika sudah purna. Tapi ketika masih aktif jangan, karena nanti akan mempengaruhi penilaian beliau, itu enggak boleh. Contoh ngurus SIM gitu. Wah, iki nek ngurus dhewe ujiane shopping 17, wah ben cepet. Wah. Akhirnya napa? Nitip, bahasane nembak. Itu enggak boleh, Pak. Yang tadinya cuma 200 atau 300 dari 700 dinyangi daripada nanti ujian, maka itu tidak diperbolehkan. Termasuk misal kalau nanti dados pejabat pengadaan niku proyeknya pun rampung niku sing menang proyek niku ndak ada proses kita gimana ndak ada, jadi benar-benar murni objektif. Nah, kerjaan sudah selesai. Pas kerjaan belum selesai saya sudah bilang jangan pernah kasih apapun. Wis rasa mbok gagas uripku piye, pokoke rasa mbok kei apa wae. Soale engko nek mbok kei gak tambah marai molo ning nggon uripku gitu. Nah, dia sudah mendengarkan itu. Ning jenenge sudah menjadi karakter ya. Sudah menjadi kebiasaan yang bertahun-tahun. Maka dia setelah selesai pekerjaan dan saya masih menjabat sebagai kepala pengadaan di instansi itu. Dia datang Pak, bawa donat dan nggak main-main, yang dibawa itu nggak cuma satu. Jadi di lantai di mana saya kerja itu lantai 2 itu kan ada ruang keuangan, ada ruang pengadaan, ada ruang PPK, ada ruangnya kepala dinasnya itu. Wah itu dikei siji Pak. Kula ngingeti kok adoh. Begitu sampai di ruangan saya kan terakhir muter ya, otomatis kepimpinan saya. Begitu masuk tutup pintunya. Terus tak bilang, sing nggon aku bonen mulih, sesone aja mbok bayani. Nek nganti ngerti tak coret selawase. Akhirnya gak lama dari situ saya yang dicoret Pak.
Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika jenengan ikut tender dan jenengan sudah menang, ya sudah Pak, tidak usah kemudian memberikan apapun kepada para pejabatnya. Makanya sekarang banyak yang ketangkepan karena itu. Ada kepala pajak dari Kalimantan Selatan yang beliau orang Klaten, menjadi ketua dalang Jawa Tengah untuk Klaten ya, Pulau Suku. Ya ini gondrong ganteng. Dia ketangkep sama KPK OTT. Dan dia menyatakan, saya tidak merugikan negara, cuman saya salah karena menerima hadiah dari wajib pajak. Pun ngertos nek niku kleru. Terus bukan main nilai pajak, bukan. Pajaknya tetap sama dengan yang ditagihkan. Karena sudah membimbing orang ini, dia nerima 300 juta. Terus cekel KPK, enggak boleh. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dia tidak boleh ya. Dan Nabi sudah mengatakan hadiyatul umal hululun, hadiahnya para pekerja yang sudah bekerja dan mendapatkan gaji dari pekerjaannya, maka ketika dimintai tolong terkait pekerjaannya tidak boleh terima hadiah. Makanya jenengan ya, kalau misal ditanya sama istrinya, Pak gajinya kok mau semene, yo emang semene sing halal. Nek kowe pengen sing haram sesuk tak dolke lemah kuburan, kowe gelem ora mangan lemah kuburan sak jenazahe. Sehingga dulu wanita-wanita solihah dulu, mereka ketika dipamiti sama suaminya, mereka mengatakan nahnu qawmun nasbiru alal ju'. Kami ini, Mas, dengarkan telingamu ini, Mas. Kami ini wanita-wanita yang bisa sabar. Nek kamu bawa makanan cuma sedikit, kami bisa sabar dari rasa lapar. Wala nasbiru alana. Tapi kami tidak bisa sabar. Nek yang mbok bawa itu genin rokok aku gak iso. Wanita dulu. Nek wanita sekarang kok mau semene to Mas. Akhirnya laki-laki nek digitukan, mangkat meneh Pak. Jadilah dia koruptor, jadilah dia maling, garong, copet. Dan saya sudah ketemu Pak LP Solo walaupun ping 5 mlebu Pak. Mboten sebagai narapidana, mboten isi pengajian. Niku mami luasnya segini, niku sing buat perempuan itu mungkin cuma 1/5 atau 1/4-nya. 3/4-nya itu laki-laki semua. Laki-laki yang terfitnah tadi dulu. Goro-goro ditekoki kok mung semene, akhirnya golek jalan-jalan yang lain, akhirnya masuk situ. Makanya pas ketika Al-Quran mengatakan innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah, hartamu, anakmu, istrimu, pasanganmu bisa menjadi sumber fitnah. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, pentingnya ngajak ngaji ini agar kemudian panjenengan bisa dibersamai oleh mereka yang paham tata nilai yang benar dalam Islam, bahwasanya keberkahan tidak cuma soal harta yang banyak, tapi soal halal haram. Nih, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kemudian disebut yang lagi berikutnya yang keempat, yaitu harta yang haram dalam Islam, yaitu harta hasil penggelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 188, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil." Kamu jangan pernah mencari harta atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kalau ada kaidah mewarisi warisan, maka pakailah. Kalau ada kaidah hibah, maka pakailah. Kalau ada kaidah hibah, warisan, wakaf, pakailah. Tapi kalau kemudian ngesuk warisannya dulure, tidak boleh. Kalau kemudian geser patok tetangganya, tidak boleh. Kalau kemudian jual lemah negara yang kemudian untuk dirinya, tidak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam ya, kita dilarang untuk menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Duit masjid dienggo piknik tidak boleh. Kemudian markup proyek yang nilainya 1 miliar sudah jadi 15 miliar, kaos kaki 10.000 telu iso tukune 100.000 tidak boleh. Kemudian penggelapan kas-kas, baik kas desa, kas RT, yang boleh digelapkan kasih sendiri ya. Dengan duit dewe di dompet, dengan habiskan itu boleh. Nah, kemudian korupsi APBN, APBD tidak boleh. Makanya Bapak Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang paham bahwasanya semua itu haram, maka dia tidak akan pernah main-main dengan anggaran itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu hasil pencurian atau perampasan, begal, klite, garong, copet tidak boleh. Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Mereka yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Zaman dulu ada anak
pejabat, bukan pejabat, anak pembesar, anak penguasa satu wilayah di Madinah yang kebetulan namanya Fatimah. Si Fatimah ini mencuri, lalu mereka mengidentifikasi, wah iki nek dipotong tangane, iki lak ngisi di sini suku kita, mosok anaknya pejabat suku tangannya buntung wedok meneh. Nek lanang ngono masih bisa buat alasan iki kepotong karena perang misal gitu kan. Nek perempuan malu, akhirnya petinggi suku itu melakukan lobby kepada Nabi. Dan Nabi kebetulan waktu itu punya cucu kesayangan, cucu angkat namanya Usamah bin Zaid. Datengin Usamah bin Zaid, dikasih tahu, Mas Usamah, iki anaknya kepala suku, namanya Fatimah mencuri. Dalam syariat nisabnya harus dipotong tangan. Cuman kan mesake isin lah ngene. Akhirnya nyuwun tulung Mang Sanjang ten Nabi supaya ada dispensasi keringanan hukuman, jangan dipotong tangannya si Fatimah ini. Akhirnya Usamah dengan semangat menolong datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul begini, jelaskan yang tadi itu. Nabi mendengar itu, Nabi mengatakan dengan muka yang merah. Nabi niku nek marah niku mboten sing terus macam-macam kados kita mboten. Nabi itu cukup menunjukkan muka yang merah menyala napa istilahnya. Pokoke ngoten niku lah. Itu sahabat sudah paham beliau itu marah. Dan beliau mengatakan kepada Usamah, wahai Usamah, lau anna Fatimah binta Muhammad syaraqat laqattu yadaha. Usamah, rungokno. Ojo kok Fatimah sing kuwi. Lah apa sing ngomong Fatimah anake Muhammad. Anakku dhewe. Kuwi aku dhewe sing bakal ngetok tangan. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi menegakkan hukum tidak tebang pilih. Bahkan pelakunya, keluarganya pun Nabi siap potong tangan. Maka dari situ Usamah itu langsung mundur, malu menegosiasi hukum yang sudah jelas hukumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat peluang mengambil barang orang lain, maka ingatlah bahwasanya di dunia mungkin kita bisa lolos, tapi di akhirat tidak. Dan hukuman di akhirat jauh lebih mengerikan daripada di dunia. Makanya lebih baik kita hidup pas-pasan tapi dengan rezeki yang halal daripada harus colong cukup. Tidak boleh. Nah, ini pasar maling ini rakan Mas. Itu pun juga tidak boleh menyatakan itu pasar maling. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan setiap barang di dalamnya adalah hasil malingan. Sehingga Bapak Ibu dan Allah, kita bisa menghukumi sesuatu ketika kita tahu dohirnya. Contoh misalnya, jenengan ajeng nuntut motor jenengan ten parkiran. Terus jenengan ngetos niku motore rencang jenengan helmnya dipendet. Jenengan oke maling ini. Ternyata tenang tekan klitikan. Nah, helmnya didol teng bakul meniku dituku terus didol meneh karo dheke. Nah, jenengan baru boleh menghukumi benda itu sebagai benda malingan. Boleh, tapi nek pasarnya tidak boleh. Mengeneralisir sesuatu tanpa mendetailkan dalamnya satu persatu itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Makanya Allah dalam konteks Al-Maidah 38 tentang larangan mencuri, maka dilarang mencuri uang, mencuri barang, mencuri atau merampas hak waris, merampas tanah orang lain, menggeser patok, menguasai aset orang lain tanpa hak. Tidak boleh. Kalau bukan hak kita jangan. Nanti ada kakak beradik, kakaknya meninggal, laki-laki sama istrinya meninggal. Terus ada adik anaknya, jadi anak yatim. Nah, otomatis aset dari orang tuanya kan jatuh ke anaknya. Ning karena anaknya masih kecil, dipegang sama pamannya, dientek. Begitu kemudian sudah gede, anaknya tidak dapat apa-apa. Ini juga tidak boleh memakan harta anak yatim dalam Islam, itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang tidak boleh lagi di dalam agama kita yaitu melakukan penipuan. Dan kita lihat hari ini banyak penipuan haji, umroh, penipuan investasi bodong, penipuan banget. Nabi SAW sudah mengingatkan 1500 tahun yang lalu, man ghassana falaisa minna. Siapa yang kemudian melakukan penipuan kepada umat kami, maka dia bukan golongan kami.
Dan hadis ini muncul berkenaan dengan pedagang di pasar yang waktu itu dia jualan gandum. Nah, belalah malamnya hujan, warungnya, tokonya terocok, membasahi gandum yang bagian atas. Kemudian paginya dibalik, sing kering taruh atas, sing basah taruh bawah. Nah, Nabi inspeksi keliling ke pasar, lihat ada gandum, Nabi memasukkan jarinya, celep. Loh, kok teles Mas? Kemudian Nabi mengatakan ini, man ghassana falaisa minna. Sapa sing ngapusi wong Islam ora bakalan dadi kekancan karo aku ning akhirat. Dan ini repot kalau kita nggak mendekat pada Nabi di akhirat, itu repot. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, maka seorang muslim tidak boleh menipu siapapun. Dan ini kaidah bukan cuma untuk orang itu ngapusi wong Islam, itu ngapusi wong non muslim, boten nggih. Orang non muslim itu juga tidak boleh didolimi, Pak. Nanti dalam hadis itu sampai ketika orang non muslim itu terdolimi, dia berdoa. Jangan dongane pada Tuhan yang berbeda, tapi Allah berkenan mengabulkan doanya karena dia orang yang terdolimi, walaupun non muslim. Makanya hati-hati. Nah, contohnya investasi bodong banyak. Ayo ikut investasi saya, platform saya namanya Paytrend, nanti kamu dapat ini, dapat itu, katanya gitu toh. Akhirnya ya mau makluk gitu toh. Wah, asetnya nilainya sudah 10 triliun, bahkan ada investasi dari luar mau bayari 20 triliun, nggak saya lepas karena ini kekayaan Indonesia gitu toh. Nah, investasi hotel syariah, hotelnya ya rano, investasi apa meneh gitu kan. Makanya itu jenengan jangan tertipu guys sama casing. Nek saya ngomong investasi jangan percaya sama saya gitu kan. Didelok dulu portofolionya mana, barangnya mana, jangan mengdelok tampilan terus percaya. Dengan mungkin kapusan meneh, udah banyak yang ngapusi. Nah, kemudian penjualan barang-barang palsu. Nah, koyone asli dijual ternyata palsu. Nanti ada orang jual emas batangan, tengahnya dikasih tungsten. Tungsten sama emas niku berat jenisnya hampir sama. Jadi kalau ditimbang niku deket. Tapi nek digeraji tengah ini kan tungsten ya. Mungkin enten lagi orang jual karet, tengahnya dikai watu. Mungkin enten sing jual rosok, nganggo truk, tengahnya dikai krikil. Truknya sak durunge mangkat disemprot banyu ben abot. Soalnya engko ning pabrike nimbangke sak truk. Itu ya enggak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika ini semua yang saya ceritakan itu terjadi di antara kita dalam jumlah yang sangat banyak, makanya pas ketika kita punya pemimpin-pemimpin yang kemudian bermasalah urusan ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa kadzalika wali ba'dad dolimina ba'dahum ba'do. Itu loh sebabnya kamu itu tak kasih pemimpin yang kualitasnya gitu lah, kamu dewe kayak gitu kok gitu. Niku enten ayate. Makanya menjual barang-barang yang tidak benar, termasuk ngapunten pemalsuan dokumen. Ditawarin mobil Avanza 40 juta, wih kok murah men? Nggih, STNK tok. Lah BPKB-ne ten pundi? Kesehatan dealer. Lah iki mobilnya sapa? Mobil kula. Disebut mobil bodong atau mobil cabutan, enggak boleh, Pak. Enggak boleh, mbok niku mulus enggak boleh, enggak boleh. Kemudian ada juga skema Ponzi, MLM. Kita masuk, gitu, nanti kita dapat poin, bawa orang tambah poin, orangnya yang dibawa makin banyak dapat bonus. Akhirnya muncul piramida, yang paling dhuwur untungnya paling oke, karena dia dapat poin dari bawah-bawah. Ngisor dewe, nah, paling susah ubah, karena golek uang sudah kongelan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita harus hati-hati. Nanti ada juga penipuan online. Check out nopo misal Shopee atau Tokopedia, diklik-klik gitu. Ngekliknya niku sendal, ibu kula nanti ngekliknya niku napa niku gamis nopo daster. Niku teko paket. Begitu dibuka niku isine kain percal. Kain tebel-tebel itu. Itu enggak boleh. Kula waktu jadi pejabat pengadaan kan waktu itu Covid, saya beli masker apa saya lupa. Online. Dikirim Pak, statusnya nyampe, neng barangnya nggak pernah nyampe. Begitu saya coba konfirmasi, gitu kan, sudah tidak bisa. Nah ternyata dia kirimnya, alamatnya itu diganti. Dan terus misal dari sini dikirim alamatnya sebelah situ. Jadi barangnya seolah-olah nyampe di situ, padahal saya di luar kota. Jadi status dan medsosnya itu nyampe. Hilang sudah berapa juta ya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, banyak yang buatan itu dan kan harus hati-hati. Nah kemudian, ya, ini terakhir ya, nyedak hewan sini.
Niku termasuk yang tidak diperbolehkan yaitu judi. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengundi nasib itu najis dan perbuatan syaitan. Judi berbagai macam bentuknya tidak boleh, kayak khamr berbagai macam bentuknya tidak boleh. Mau itu judi online, judi offline, mau itu togel, kasino, taruhan, totoan, sampai ngapunten menatemi sani piyambak niku tukang becak niku ra kurang akal lho dienggo main judi. Judine ngene apa? Godhong garing. Lah terus karo mangkal golek godhong garing, terus golek niku kali sing mili. Terus godhonge ditibake jiro luar, terus melayu ditututin ning ngisor kertek sing teko dhisik dhewe menang. Dite kancane dijikuk 10.000 coba. Itu tidak boleh, Pak. Nah, terus judi itu tidak cuma sabung ayam, misal jenengan mungkin ajeng balapan bekicot, tidak boleh. Tidak boleh. Makanya ini perlu difahami, jangan sampai keliru. Termasuk jenengan ketika ngajak putra jenengan yang kali niku, sok ten mall-mall niku enten niku lho. Boneka niku lho sing dijikuk niku. Iku ya judi ya. Sok-sok niku enten sing dituthuk muter sret, mungkin enten niku dome niku rolet niku nggih judi. Mungkin nek entuk boneka, entuk ciki, entuk coklat itu judi semua. Jangan nggih. Mana putra-putra jenengan itu harus jenengan jaga, jangan sampai makan barang-barang yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, apabila niku riyin, ini masih banyak, cuman sementara itu dulu. Poinnya adalah Islam sudah sempurna dan 1500 tahun yang lalu Nabi sudah memberikan arahan, guidance, panduan tentang harta-harta yang halal mana, yang haram mana. Maka kita ketika menginginkan keberkahan hidup di dunia sampai di akhirat, maka wasilahnya adalah kita harus memastikan harta halal saja yang masuk rumah, termasuk yang masuk mulut, masuk perut. Karena Nabi mengatakan kullu lahmin nabada min suhtin fannaru aula bih, bahwasanya semua barang kalau itu haram masuk ke tubuh kita lalu menjadi daging, maka daging yang tumbuh dari harta yang haram tidak ada yang pantas memakannya, menjilatnya kecuali api neraka, dan itu mengerikan. Maka kalau kita masih punya iman, tentu kita takut kalau Allah menghadap kita di neraka karena kekeliruan kita selama di dunia. Allahu minkum subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.